Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera. Kembali dengan saya Oni Tidiarko dari Arole Perindo Angkatan 45 kelas 1C NIM 22073. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan topik lipid dan metabolisme lipid pada mata untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia di kampus Arole Perindo. Nah, topik bahasan kita kali ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama lipid, pengertian dan kategorinya, kemudian fungsi lipid, kemudian lipid pada mata dan metabolismenya. Pertama, mari kita bahas tentang lipidnya dahulu. Jadi lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lipid, sterol, vitamin dan lain sebagainya, di mana fungsi biologis utama lipid ini adalah untuk menyimpan energi, berperan dalam pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Lipid bisa didefinisikan secara luas sebagai molekul kecil hidrofobik atau amfifilik, di mana sifat amfifilik beberapa lipid memungkinkan mereka untuk membentuk struktur seperti vesikel, liposom, multiamelar atau unilamelar atau membran dalam lingkungan akuatik. Nah, lipid biologis berasal seluruhnya atau sebagian dari dua jenis subunit biokimia atau blok pembangun yang berbeda, yaitu gugus, ketoasil, dan isoprena. Lipid sendiri merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Salah satu bentuk lipid adalah trigliserol yang seringkali disebut sebagai lemak, dan lipoprotein. Trigliserol adalah sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi. Jika dibandingkan, metabolisme karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi sekitar 4-5 kilokalori per gram, sedangkan trigliserol bisa menghasilkan 9 kilokalori per gram. Nah, lipid secara umum dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu lemak, minyak, fosfolipid, lilin, dan steroid. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kategori lipid, lemak, dan minyak. Nah, molekul lemak seperti trigliserida terdiri dari dua komponen utama, gliserol dan asam lemak. Gliserol adalah senyawa organik dengan 3 atom karbon, 5 atom hidrogen, dan 3 gugus hidroksil. Asam lemak memiliki rantai panjang hidrokarbon yang terikat dengan gugus karboksil asam, oleh karena itu dinamakan asam lemak. Jumlah karbon dalam asam lemak dapat berkisar 4-36 dan yang paling umum adalah mengandung 12-18 karbon. Dalam molekul lemak, asam lemak ini terikat pada masing-masing dari 3 atom oksigen pada gugus molekul gliserol OH dengan ikatan kovalen. Nah, selama pembentukan ikatan kovalen ini, 3 molekul air dilepaskan. 3 asam lemak dalam lemak mungkin serupa atau berbeda. Lemak ini juga disebut trigliserida karena memiliki 3 asam lemak. Jadi bentuk ikatannya bisa kita lihat pada gambar yang ada di layar sekarang. Nah, pada kategori asam lemak ini, jika bicara tentang asam lemak, bisa berupa yang jenuh ataupun tidak jenuh. Jadi dalam rantai asam lemak, jika hanya ada ikatan tunggal antara karbon tetangga dalam rantai hidrokarbon, maka disebut asam lemak jenuh. Sedangkan asam lemak jenuh ini tersaturasi atau jenuh dengan hidrogen. Dengan kata lain, jumlah atom hidrogen yang terikat pada kerangka karbonnya dimaksimalkan. Ketika rantai hidrokarbon mengandung ikatan rangkap, maka asam lemaknya disebut dengan asam lemak tak jenuh. Sebagian besar lemak tak jenuh berbentuk cair pada suhu kamar dan kita menyebutnya dengan minyak. Jika ada satu ikatan rangkap dalam molekul, maka itu dikenal sebagai lemak tak jenuh tunggal. Contohnya misalnya ada di minyak zaitun. Dan jika ada lebih dari satu ikatan rangkap, maka dikenal sebagai lemak tak jenuh ganda. Misalkan ada pada minyak canola. Nah, lemak jenuh cenderung dikemas rapat dan padat pada suhu kamar. Lemak hewani dengan asam stearat dan asam palmitat yang terkandung dalam daging, lemak dengan asam butirat yang terkandung dalam mentega, itu adalah contoh dari lemak jenuh. Nah, sedangkan lemak atau minyak tak jenuh biasanya berasal dari tumbuhan mengandung asam lemak tak jenuh, di mana ikatan rangkapnya ini menyebabkan belokan atau ketegaran yang menjaganya tetap cair pada suhu kamar. Minyak zaitun, minyak jagung, minyak canola, minyak ikan kod adalah contoh lemak tak jenuh. Jadi lemak tak jenuh itu membantu memperbaiki kadar kolesterol dalam darah. Sedangkan lemak jenuh berkontribusi pada pembentukan plak di arteri yang meningkatkan resiko serangan jantung. Jadi sekarang kita tahu mana sih lemak yang disebut lemak jenuh dan tak jenuh, mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan asam lemak
Esensial adalah asam lemak yang dibutuhkan tetapi tidak disintesis oleh tubuh manusia. Akibatnya mereka harus dilengkapi melalui makanan. Jadi asam lemak omega 3 termasuk dalam kategori ini dan merupakan salah satu dari hanya 2 asam lemak esensial yang diketahui bagi manusia. Yang lainnya adalah asam lemak omega 6. Mereka juga adalah jenis lemak tak jenuh ganda yang disebut asam lemak omega 3 karena karbon ketiga dari ujung asam lemaknya ini berpartisipasi dalam ikatan rangkap. Nah, ikan salmon, trout, tuna adalah sumber asam lemak omega 3 yang baik. Jadi asam lemak omega 3 ini penting dalam fungsi otak dan pertumbuhan serta perkembangan normal. Mereka juga dapat mencegah penyakit jantung dan mengurangi resiko kanker. Nah, lemak memang memiliki fungsi penting. Lemak berfungsi sebagai penyimpanan energi jangka panjang, menyediakan isolasi untuk tubuh atau body thermal. Kemudian lemak tak jenuh yang sehat dalam jumlah sedang itu juga harus dikonsumsi secara teratur. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang kategori lipid yang kedua, yaitu fosfolipid. Nah, fosfolipid ini adalah penyusun utama membran plasma. Jadi seperti lemak, mereka terdiri dari rantai asam lemak yang melekat pada gliserol atau tulang punggung serupa. Alih-alih 3 asam lemak yang melekat di sini, kita punya 2 asam lemak dan karbon ketiga dari tulang punggung gliserol ini terikat pada gugus fosfat. Nah, gugus fosfat ini kemudian dimodifikasi dengan penambahan alkohol. Jadi, fosfolipid memiliki daerah hidrofobik dan hidrofilik, di mana rantai asam lemak bersifat hidrofobik dan memisahkan diri dari air, sedangkan fosfat bersifat hidrofilik dan berinteraksi dengan air. Nah, sel yang dikelilingi oleh membran yang memiliki lapisan ganda fosfolipid. Jadi asam lemak fosfolipid itu menghadap ke dalam, menjauhi air, sedangkan gugus fosfat dapat menghadap ke lingkungan luar atau bagian dalam sel, di mana keduanya ini berair. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, di gambar A ini kita bisa lihat fosfolipid adalah molekul dengan 2 asam lemak dan gugus fosfat termodifikasi yang terikat pada tulang punggung gliserol. Fosfat bisa dimodifikasi dengan penambahan gugus kimia bermuatan atau polar, sedangkan 2 kelompok kimia yang dapat memodifikasi fosfat yaitu kolin dan serin ditampilkan di sini. Baik kolin dan serin menempel pada gugus fosfat pada posisi berlabel R ya, kita atau huruf R ya, kita bisa lihat di gambar ini di bagian paling atas ya, yang R ini. Nah, ini ada di sekitar sini. Nah, pada gambar B kita bisa melihat bilayer fosfolipid adalah komponen utama dari semua membran seluler. Jadi gugus kepala hidrofilik dari fosfolipid menghadap ke lautan berair. Sedangkan ekor hidrofobiknya itu ada diasingkan di tengahnya bilayer. Jadi yang ada di sini. Oke, nah sekarang kita akan lihat kategori yang berikutnya dari lipid. Ini adalah steroid dan lilin. Nah, berbeda dengan fosfolipid dan lemak yang sudah dibahas sebelumnya, steroid memiliki struktur cincin. Meskipun mereka tidak menyerupai lipid lain, mereka dikelompokkan dengan lipid karena mereka juga hidrofobik. Nah, semua steroid memiliki 4 cincin karbon terkait dan beberapa diantaranya seperti kolesterol ini memiliki ekor yang pendek. Nah, jadi ini ada di sini ya, yang berwarna kuning ini. Oke, kemudian contoh dari steroid itu adalah kolesterol. Jadi kolesterol terutama disintesis di hati dan merupakan prekursor dari banyak hormon steroid seperti testosteron dan estradiol. Ini juga merupakan prekursor untuk vitamin E dan K. Kolesterol adalah prekursor garam empedu yang membantu pemecahan lemak dan penyerapannya selanjutnya oleh sel. Meskipun kolesterol sering dibicarakan dalam istilah negatif, kolesterol diperlukan untuk berfungsinya tubuh dengan baik. Pada sel hewan, kolesterol adalah komponen kunci dari membran plasma. Lalu kalau kita bicara tentang lilin, lilin terdiri dari rantai hidrokarbon dengan gugus alkohol, OH, dan asam lemak. Contoh lilin hewan termasuk lilin lebah atau lanolin. Nah, tumbuhan juga ada yang memiliki lilin, tetapi biasanya dia ada pada lapisan daunnya. Yang ini akan membantu untuk mencegahnya mengering. Kemudian kita akan melihat ke bagian berikutnya, yaitu tentang fungsi lipid.
Jadi, lipid mempunyai beberapa fungsi penting dalam tubuh, antara lain penyimpanan dan sumber energi, penyusun membran sel dan membran mitokondria, bahan dasar atau prekursor sintesis hormon, insulator termal, protektor mekanis, bantal bagi organ internal, kemudian insulator elektris saraf yang memungkinkan atau memfasilitasi propagasi cepat, kemudian dipolarisasi gelombang sepanjang saraf yang dibungkus oleh mielin, kemudian penghantar sinyal atau signaling antar sel, dan waterproofing dan buoyancy atau kemampuan untuk mengapung. Nah, kita sudah melihat lipid itu kategorinya apa saja, jenis-jenisnya apa saja, kemudian fungsinya bagaimana, dan sekarang kita akan melihat bagaimana lipid ini ada pada mata. Nah, mata vertebrata termasuk mata manusia adalah organ sensori kompleks, terdiri banyak sekali jaringan yang berbeda, masing-masing memiliki komposisi biokimia, struktur, dan fungsi fisiologis yang unik. Kunci diantaranya itu adalah ada pada komponen kornea, lensa, dan retina yang bekerja bersama untuk membawa foton cahaya ke dalam mata, memfokuskan dengan benar pada retina, dan mengubah energinya menjadi sinyal elektrokimia yang disampaikan ke otak, di mana pada akhirnya mereka diolah menjadi gambar visual yang koheren. Jadi cacat pada salah satu atau semua jaringan ini, baik bawaan atau terkena sesuatu, misalkan penyakit atau cedera traumatis, bisa mengganggu penglihatan dan akhirnya dapat menyebabkan kebutaan total yang tidak bisa dikembalikan atau irreversible. Jadi kalau kita lihat lipid pada mata, pada anatomi ini yang terdiri dari beberapa komponen yang bekerja berkesinambungan, kita melihat bagaimana metabolismenya. Kita ketahui lipid dan senyawa yang larut dalam lemak adalah konstituen penting dari sel dan jaringan yang membentuk mata. Dan cacat dalam proses sintesis ini, cacat dalam transportasi interselular, ekstraselular, dan pergantiannya mendasari berbagai penyakit yang ada di mata secara signifikan, umum, dan seringkali akan melemahkan organ mata tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat ke lipid pada mata pada bagian kornea. Kita ketahui bahwa kornea adalah jendelanya mata. Dia memiliki dua fungsi, yaitu melindungi bagian dalam okuler dan merefraksikan cahaya, di mana kornea itu jernih dan transparan. Jadi jaringan kornea memiliki 3 lapisan, yaitu epitelium, stroma, dan endotelium, dan 2 area asesular, the Bowman's layer, yang memisahkan epitelium dengan stroma, dan descendant membran yang terletak di antara stroma dan endotelium. Nah, lipidnya sendiri ada di mana? Jadi kornea manusia itu mengandung 34% lipid total, terutama lipid netral atau kolesterol, kolesterol ester, dan trigliserida, dan memiliki banyak ganglioside sekitar 10% dan 109 sphingolipids sekitar 24%. Nah, kandungan asam lemaknya terutama adalah asam oleik, asam palmitik, dan asam stearat. Di sini kita bisa melihat bahwa lipid adalah komponen besar pada kornea kita. Nah, kemudian kalau kita lihat di lensa, nah lensa okuler itu juga adalah jaringan unik di dalam tubuh, sepenuhnya avaskular, tidak punya saraf. Sebagian besar penyusunannya atau kita menyebutnya sebagai sel serat lensa tidak memiliki organel yang pada dasarnya terdiri dari membran plasma yang membungkus sitoplasma. Oleh karena itu, lensa menghadapi beberapa tantangan signifikan terkait dengan suplai nutrisi, pertukaran limbah, penggantian konstituen molekul yang aus ataupun rusak. Nah, lensa adalah elemen refraksi kedua dari sistem visual. Yang pertama tadi adalah kornea, dan menjaga transparansi optik lensa sangat penting untuk penglihatan yang normal dan tidak terdistorsi. Jadi kita kepingin lensa itu bening. Nah, biokimia dan fosfolipid pada mata itu bisa ditunjukkan pada diagram yang tampak di layar ya. Kemudian, nah, kita bisa lihat di sini di bagian kiri ini membran pada umumnya. Sedangkan di bagian kanan kita bisa melihat itu adalah membran lensa manusia. Jadi membran umumnya mengandung lipid cairan dengan molekul kolesterol yang relatif sedikit, atau silinder merah di mana di situ ditunjukkan di situ. Sedangkan membran lensa manusia itu unik. Sebagian besar lipid dikaitkan dengan protein seperti alfa kristalin, perakitan alfa kristalin yang menunjukkan sebagai bola abu-abu, satu bola besar dan satu bola kecil untuk setiap alfa kristalin dan AKPO ya, yang membatasi mobilitas mereka. Membran manusia adalah beberapa membran yang paling jenuh, teratur, kaku dia dalam tubuh manusia. Lipid utama pada lensa manusia ini adalah
dihydrospingomielin atau bola berbayang hijau yang ditemukan dalam jumlah banyak dan hanya ada di lensa manusia saja. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana dia ada di kornea dan kita juga sudah lihat bagaimana dia ada di lensa mata. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana lipid pada retina. Retina sendiri adalah lapisan bagian dalam bola mata berupa selembar jaringan syaraf yang tipis dan transparan. Proses terbentuknya bayangan pada mata terjadi di retina yang kemudian diteruskan ke korteks visual di otak melalui nervus opticus atau saraf ya. Proses-proses fisiologis penting di retina terdapat pada salah satu lapisan retina, yaitu epithelial pigment retina atau disingkat EPR, atau kalau dalam bahasa Inggris retinal pigment epithelium atau RPE. Nah, itu kita bisa lihat di gambar yang ada di sini. Sel EPR berperan mendukung fungsi sel fotoreseptor dalam transformasi energi cahaya menjadi sinyal elektrik yang merupakan dasar dari proses visual. Nah, kalau kita lihat, nah EPR ini sebenarnya dia kontribusi terbesarnya dari kontribusi selnya itu sebanyak 3% dia adalah lemak dan setengahnya adalah fosfolipid. Jadi fosfatidilkolin dan fosfatidilinositol menyusun lebih dari 80% dari total fosfolipid yang terdapat di sini. Jadi asam lemak yang tersaturasi di EPR ini lebih tinggi daripada segmen luar fotoreseptor. Asam palmitat dan asam stearat digunakan untuk esterifikasi retinol dan metabolisme energi oleh mitokondria EPR. Jadi berat basah sel EPR sebanyak 1% itu didapat dari asam ribonukleat atau ARN. Kemudian sel EPR ini akan mensintesa 5 asam ribonukleat terus-menerus, di mana asam ribonukleat ini memiliki fungsi memproduksi enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme sel, fagositosis dis, mempertahankan jalur retinoid, dan juga untuk fungsi transport. Jadi kita bisa lihat bahwa lipid juga ada di dalam retina. Kemudian di mana lagi dia ada? Ada pada air mata. Nah, tear film atau lapisan air mata, kornea, konjungtiva, dan tear film adalah penyusun permukaan okular yang secara langsung ini akan berhubungan dengan lingkungan eksternal. Jadi dia yang paling luar. Permukaan okular dilindungi oleh tear film atau lapisan air mata dari gangguan lingkungan. Dan di mana komposisi tear film ini kompleks, terdiri dari 3 lapis, yaitu glycosalix, aqueous, dan juga lipid. Nah, lapisan lipid melindungi mata dari kelembapan alami atau berair dan memungkinkan kelopak mata meluncur dengan aman di atas mata. Nah, pada video singkat berikut ini kita bisa melihat dengan lebih jelas. The meibomian glands produce the lipid layer of the tear film in the eye. The lipid layer protects the eye's natural moisture, or aqueous, and allows the eyelid to glide safely over the eye. Cells on the inner wall of the meibomian gland acini produce oil. In a normal eye, when you blink, the lids touch and pressure is applied to meibomian glands, causing them to express small amounts of this oil. The upper lid then pulls the oil upward over the eye as the lid opens. Oke, jadi kita sudah jelaskan tentang lipid dan metabolisme lipid pada mata. Dari paparan tadi dapat kita rangkum beberapa hal, yaitu yang pertama adalah lipid secara umum dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu lemak, minyak, fosfolipid, lilin, dan steroid. Kemudian fungsi lipid sendiri sangat beragam sebagai penyimpan sumber energi, penyusun membran sel, dan membran mitokondria, terutama untuk fosfolipid ya. Kemudian bahan dasar atau prekursor sintesis hormon, berfungsi untuk insulator termal, penghantar sinyal atau signaling antar sel. Kemudian waterproofing, dia juga buoyancy atau kemampuan mengapung. Kemudian kita juga tahu bahwa metabolisme lipid di mata ini akan mempengaruhi kemampuan mata untuk melihat dengan baik. Tadi kita bisa melihat keberadaan lipid dalam berbagai jenis pada kornea, lensa, retina, dan juga pada air mata. Oke, jadi demikian presentasi tentang lipid dan metabolisme lipid pada mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.